Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan dan menyimak sambutan dari Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri perihal penyampaian informasi awal atau sosialisasi telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Setelah konten ini kita sampaikan kepada sahabat desa banget nanti, dan kemarin sudah kita bahas terkait dengan pasal 118 Undang-Undang Nomor 3. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait sosialisasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum itu, agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan maksud dan tujuannya diselenggarakan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, perlu kiranya kita menyimak dan mendengarkan bersama hal-hal yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemdes. Mari kita simak bersama-sama. Proses kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 ini dilakukan sekali lagi menyampaikan materi muatan perubahan. Nanti kami meminta untuk Bapak Dirjen berkenan membuka. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi. Dan dalam kesempatan ini juga kami laporkan Bapak Dirjen bahwa mengingat ini adalah untuk pertama kali kita melakukan sosialisasi pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3, maka sementara ruang untuk tanya jawab memang kita tutup dulu, karena nanti akan ada mekanisme selanjutnya yang akan kita lakukan sosialisasi melalui tatap muka, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan lakukan sosialisasi menindaklanjuti dari sosialisasi hari ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan Bapak Dirjen, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melangkah kepada acara yang kedua adalah sambutan dan arahan resmi Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kepada yang terhormat Bapak Laude Ahmad Pebolombo, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat rekan-rekan saya yang berada di wilayah timur. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemdes, Ibu Dr. Pauda, beserta seluruh jajaran rekan-rekan saya di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, yang saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan saya, Kepala Dinas PMD, Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual, kemudian rekan-rekan Kepala Balai yang hadir, baik di Balai Malang, Balai Lampung, maupun Balai Yogyakarta yang juga mengikuti secara virtual. Pertama-tama tak lupa kepada kita semua saya mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena berkat taufik, kasih dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan informasi awal penyampaian secara terpadu terkait dengan implementasi atau akan disosialisasikannya kebijakan tentang penataan desa di Indonesia, yaitu perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang hari ini menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa tanggal 25 April yang lalu, tepatnya pada saat Hari Otonomi Daerah, kita peringati bahwa Presiden telah mensahkan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 yang hari ini adalah Undang-Undang 3 2024 itu adalah menjadi salah satu panduan kita, salah satu pedoman kita dalam penata laksanaan tata kelola pemerintahan desa. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa karena kita tahu dalam perjalanannya Undang-Undang Desa itu sejak 2014 sudah hampir 10 tahun ya. Dia mengalami kontraksi ketika ada penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian hari ini tentu dipandang perlu dilakukan evaluasi-evaluasi. Saya kira kita tahu bahwa sebetulnya ya undang-undang ini mengalami sebuah transformasi. Kalau kita mengenal secara konsep, secara teori itu bergeser dari ekosistem yang sifatnya filosofis, baik itu yuridis, sosiologis, teknis begitu, ya. Kemudian bergeser menjadi sebuah ekosistem manajemen, ya, yang sifatnya operasional, yang siap diimplementasikan, siap disosialisasikan, dan tentu pada waktunya juga akan kita evaluasi. Nah, saya kira dalam perspektif konseptual ini sudah selesai karena sudah mengalami kajian-kajian, sudah mengalami diskusi-diskusi, sudah mengalami uji secara publik pun dalam konteks bagaimana menyusun sebuah kebijakan. Setelah itu dirumuskan sampai dengan lahir beberapa konstruksi-konstruksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini sudah mengalami fase baik secara akademis maupun secara politik yang sudah dibahas bersama antara pemerintah bersama DPR. Hari ini, rekan-rekan kita semua sebagai ekosistem penyelenggara pemerintahan desa harus memahami betul panduan ini. Harus mengetahui betul mulai dari yang sifatnya konseptual tadi, ya, yang sifatnya filosofis itu, ya, sampai dengan secara operasional, bagaimana memahami betul-betul lingkungan kebijakan undang-undang tentang desa ini. Dari mulai Undang-Undang 6 yang belum putus ya, jadi ini tidak serta-merta langsung menggantikan Undang-Undang 6, tapi sebuah satu kesatuan. Hanya dalam perjalanannya mengalami beberapa penyesuaian dan perubahan. Di dalam Undang-Undang 3 ini ada beberapa perubahan-perubahan, baik yang sifatnya penyesuaian terhadap bab, maupun kepada pasal, juga ayat-ayat di dalam substansi atau muatan Undang-Undang 6. Kemudian juga melahirkan pasal-pasal baru atau pengaturan-pengaturan baru yang dipandang perlu dalam perjalanan penataan desa di Republik ini, perlu ada penyesuaian-penyesuaian atau perubahan, atau yang selama ini masih terdapat kekosongan hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dengan penyusunan atau perubahan kedua ini, itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka lebih memadainya kebijakan publik kita, khususnya pengaturan tentang desa. Kalau kita melihat sebetulnya beberapa isu strategis, ya, mungkin dianggap yang paling seksi dalam hal ini, di dalam perubahan ini adalah soal masa jabatan. Padahal ada hal-hal yang lain yang juga cukup menjadi strategis, bahkan ya menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi rekan-rekan saya perangkat desa termasuk BPD. Ya, antara lain adalah hak keuangan kepala desa, kemudian BPD, perangkat desa dan seterusnya. Ya, termasuk juga diperhatikan di sana ada soal kesesuaian untuk bagi Purna Bakti. Ini juga saya kira sesuatu yang menjadi novelty dalam perubahan kedua ini. Jadi yang selama ini belum diatur di dalam Undang-Undang 6 2014 maupun derivasi-derivasi yang lain, baik peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Dalam Negeri, termasuk peraturan kementerian lembaga yang teknis lain. Selain itu juga saya kira adalah persoalan terkait dengan bagaimana mendukung
ya penataan di dalam ekosistem pemerintahan desa yang lain terkait dengan misalnya dana desa, alokasi dana desa dan seterusnya. Ini juga saya kira menjadi salah satu muatan strategis, ya. Termasuk hitok dari dalam perubahan kedua ini adalah soal kedudukan desa. Kedudukan desa yang memang sebetulnya sudah termaktub di dalam konstitusi. Nah, sekali lagi bahwa selain untuk kemajuan desa, selain untuk kesejahteraan ekosistem pemerintahan desa, ya, kepala desa, BPD dan perangkatnya, tentu juga lebih bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Hari ini kita berharap bahwa Undang-Undang 3 ini akan segera implementatif, ya, sebagai sebuah kebijakan publik, sebagai sebuah produk kebijakan pemerintah bersama DPR. Kita berharapkan teman-teman di dalam entitas penyelenggara pemerintahan desa, khususnya di provinsi dan kabupaten kota, rekan-rekan dinas PMD atau Permatis ataupun nomenklatur yang sebutan lain di dalam perangkat daerahnya, saya berharap bahwa ini betul-betul bisa membantu pemerintah pusat, ya, untuk menyampaikan kepada seluruh halayak termasuk, ya, di seluruh ekosistem pemerintahan desa. Pada kepala desa, BPD-nya, ya, kemudian LKD-nya, LAD-nya, tolong disampaikan. Jangan sampai di dalam 3 klaster penyelenggara pemerintahan desa yang ada di sana itu tidak paham betul atau ada multi tafsir antara kepala desa dengan perangkat desa atau antara lembaga pemerintahan desa di sana dengan LAD-nya atau mungkin di antara LAD, LPD dengan lembaga kemasyarakatan desa yang ada posyandu, ya, kepala dusun, kepala lingkungan, Karang Taruna dan seterusnya, PKK, ya. Jadi tolong ini betul-betul disampaikan, dipahami betul, ya, apa yang muatan ini sebagai sebuah konseptual, sebagai sebuah proses politik yang sudah dirumuskan sebagai sebuah kebijakan. Tentu secara akademis sudah melalui sebuah kajian-kajian sehingga masuk ke dalam domain yang ranahnya normatif. Yang sekarang kita akan segera praktekkan implementatif yang pada waktunya nanti tentu akan mengalami fase-fase namanya evaluasi sebagai sebuah lingkungan kebijakan. Itulah memang, ya, berangkat dari sebuah konsep. Jadi tidak bahwa ini karena ujuk-ujuk begitu atau tiba-tiba lahir muatan-muatan atau penyesuaian perubahan di dalam undang-undang desa ini. Tidak. Ini sudah mengalami sebuah proses penggodokan, proses kajian dari, ya, kira-kira dalam proses perumusannya itu sudah mengalami fase-fase diskusi di sana. Sudah ada juga fase-fase pembulatan konsepsi sehingga tidak ada muatan-muatan baik pasal, bab, pasal maupun ayatnya yang multitafsir yang kira-kira tidak sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi bahwa dalam kesempatan ini rekan-rekan saya di provinsi dan kabupaten kota betul-betul menjadi penjuru, ya, menjadi penjuru di dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi teman-teman menjadi bagian dari perangkat daerah betul-betul bisa menjadi penjuru, bisa menjadi lead, ya, yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa dinas PMD atau Permasdes atau sejenisnya, ya, nomenklatur yang sesuai dengan OPD di masing-masing daerah, tolong menjadi penjuru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Harapan saya tidak ada perangkat daerah lain, sektor yang masuk desa tanpa diketahui oleh dinas PMD. Nah, ini saya kira penting, ya, untuk disampaikan sehingga teman-teman betul-betul melakukan rekonsiliasi, ya, introspeksi internal maupun eksternal. Sudah sejauh mana pemahaman teman-teman dinas PMD kepada desa di wilayahnya atau di daerahnya? Ya, urusan pertanian, urusan pangan, urusan inflasi, urusan infrastruktur, urusan batas desa. Jadi teman-teman tidak hanya pure mengurusi yang kira-kira linear dengan urusan misalnya kalau kabupaten kota ke provinsi dan pusat. Tidak hanya soal aparatur desa, batas desa, ya, tentang RPJMD, APBD, Siskaudes, tentang BPD, kerjasama antar desa, ya. Tidak hanya bicara soal PKK, Posyandu, LAD, tidak juga hanya bicara prodeskel, indeskel ataupun, ya, evaluasi perkembangan desa yang lain. Jadi teman-teman juga ikut memahami apa yang menjadi isu strategis nasional. Ya, isu strategis nasional antara lain soal inflasi, P3DN, pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, ya, pengendalian inflasi, pencegahan stunting dan seterusnya. Jadi teman-teman harus melek terhadap isu strategis itu. Nah, sehingga Anda betul-betul menjadi penjuru jika urusan pemerintahan daerah itu masuk desa.
oleh OPD manapun, ya, apalagi yang sifatnya pelayanan dasar. Sebagai informasi awal untuk pelayanan dasar di desa, ya kita sudah mulai expand ke depan. Posyandu itu akan juga ikut menangani pelayanan dasar yang ada di wilayah desanya masing-masing. Tidak hanya selama ini mengurusi bidang kesehatan saja yang identik dengan ibu, anak, ibu hamil, dan seterusnya. Dan saya kira ke depan juga itu kita kembangkan. Sekali lagi bahwa berangkat dari pemahaman, ya, kebijakan, pemahaman, rumusan-rumusan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan secara memadai, secara komprehensif, Anda tentu sudah bisa menjadi penjuru, menjadi moderator di dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk yang dilakukan oleh rekan-rekan perangkat daerah lain, baik lembaga teknis daerah maupun organisasi badan yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini saya kira sekali lagi tolong betul-betul pahami tugasnya, pahami regulasinya, dan lakukan sinergi dan kolaborasi. Sehingga betul-betul mimpi kita menjadi desa maju, mandiri, sejahtera, dan mungkin juga bahagia, itu bisa terwujud. Sekali lagi, jangan sampai di antara kita pendekatan yang multitafsir. Ingat, tidak bahwa kita boleh menafsirkan secara equal di dalam kebijakan ini, di dalam norma peraturan perundang-undangan. Tapi ada hierarki pemerintahan, ada asas-asas umum berpemerintahan yang baik. Jadi jangan sampai misalnya pemahaman masing-masing di kabupaten kota atau di provinsi selalu oke, equal, karena itu memang norma di dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum seperti itu kedudukannya. Tapi ingat bahwa ada tata cara penyusunan perundang-undangan. Ini sesuatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Kalau ada masukan-masukan dalam bagaimana caranya, implementasinya, nah itu menjadi sebuah bahan masukan sehingga proses implementasi kebijakan itu secara konseptual, secara teori juga itu menjadi fase sendiri. Jangan sampai ada metode implementasi, ada tata cara implementasi kebijakan yang tidak tepat, ini akan menjadi persoalan. Jadi jangan sampai bilang, oh itu sudah lahir Undang-Undang 3/2024, ini perubahannya dan seterusnya. Tapi ketika implementasinya itu salah metodenya, salah cara menyampaikannya, itu akan salah penafsirannya. Ya, sekali lagi bahwa di dalam implementasi kebijakan itu ada juga hal-hal yang mempengaruhi. Kalau secara teori kita kenal mungkin salah satunya baik yang sifatnya content policy maupun context of implementation. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sehingga penafsiran terhadap sebuah kebijakan publik itu termasuk undang-undang desa ini itu bisa menjadi bercabang, ya, karena mungkin ketidakselarasan atau ketidakharmonisan kita secara konseptual maupun secara operasional dalam perspektif manajerial. Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi saya berharap betul-betul kita semuanya sama, Dinas PMD Kabupaten Kota, Dinas PMD Provinsi dengan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, bersama-sama kita membersamai bagaimana kebijakan perubahan kedua Undang-Undang 6 2014 atau Undang-Undang 3 2024 ini bisa implementatif, tersosialisasi dengan baik kepada seluruh ekosistem penyelenggara pemerintahan desa di seluruh tanah air. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan secara teknis, ya, baik dari sisi filosofis konseptual tadi maupun implementasinya nanti akan dijelaskan rekan-rekan saya dari Ditjen Bina Pemdes yang akan dipimpin oleh Ibu Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Terima kasih sekali lagi untuk semua atensi, untuk semua perhatian, untuk semua dukungan rekan-rekan Bina Pemdes atau rekan-rekan PMD yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Ingat, karena kita kompak dan bersatu, desa maju mandiri dan bahagia, hal yang sangat mudah untuk kita capai sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam kebijakan pengaturan tentang desa ini. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Apresiasi dan terima kasih saya kepada Bu Ses dengan seluruh tim yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mengundang seluruh kepala daerah yang akan kita laksanakan secara nasional, bisa bertatap muka di dalam forum rapat koordinasi nasional pemerintahan desa yang akan dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinas PMD di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Insya Allah dalam waktu yang sesegera mungkin, tidak terlalu lama. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Selamat pagi dan menjelang siang. Setelah kita menyimak penyampaian yang
disampaikan oleh Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, tentunya kita telah mengetahui kira-kira apa dan bagaimana Undang-Undang Nomor 3 ini ditetapkan. Sehingga nanti untuk pembahasannya akan kami ulas lebih dalam lagi melalui konten-konten berikutnya. Oleh karena itu, simak, ikuti, like, subscribe channel Desa Banget untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.